Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Dengan kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. 4.1 menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. 3.2 memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 4.2 menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mendata sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, mendata ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, menyimpulkan sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, mempresentasikan, mengungkapkan, dan merevisi sistematika surat lamaran pekerjaan. Materi yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu pertama, mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan dilihat dari segi isi, sistematika, bahasa, lampiran, kalimat efektif, unsur-unsur kebahasaan, penulisan EYD atau ejaan yang disempurnakan, dan daftar riwayat hidup. Pengertian untuk surat. Surat adalah merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Jenis surat. Yang pertama adalah surat pribadi dan yang kedua adalah surat resmi. Surat resmi terdiri dari beberapa, misalnya surat niaga, surat izin, surat pemberitahuan, dan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Atau surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat dinas atau surat resmi. Oleh karena itu, harus mematuhi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Kemudian cara yang kedua adalah surat lamaran yang dipisahkan dengan daftar riwayat hidup. Dengan cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut dengan model terpisah. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran dan hal. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi. Yang ketujuh, penutup. 8. Salam penutup. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama terang.
Kita bahas satu persatu dari unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Tempat dan tanggal surat ditulis di sebelah kanan atas. Penulisan tanggal didahului oleh nama tempat atau kota. Nama bulan ditulis dengan huruf dan tidak boleh disingkat. Misalnya, Januari ditulis lengkap, tidak boleh disingkat Jan. Februari juga ditulis lengkap, tidak boleh disingkat, dan seterusnya. Di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Berikutnya adalah lampiran. Kata lampiran bermakna tambahan. Tambahan itu dapat berupa surat, kertas surat, fotokopi ijazah, atau salinan surat-surat resmi. Kata lampiran harus dicantumkan jika surat yang ditulis dilampiri berkas. Jika tidak ada yang dilampirkan, berarti kata lampiran tidak perlu dicantumkan dan penulisan langsung pada nomor surat dan perihal. Aturan penulisan lampiran. Huruf awal kata lampiran ditulis dengan huruf kapital. Tidak disingkat dengan lam. Di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Penulisan lampiran diikuti tanda titik dua. Antara tanda titik dua dan kata yang mendahulunya tidak disela spasi, sedangkan tanda titik dua dengan kata yang mengikutinya disela spasi. Panjang perihal jangan sampai melebihi satu baris. Kata perihal diikuti tanda titik dua. Di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik dan barisnya tidak bergaris bawah. Dan huruf awal kata perihal ditulis dengan huruf kapital. Alamat surat atau alamat yang dituju. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat surat. Kata yang terhormat disingkat YTH. Huruf awal YTH ditulis dengan huruf kapital. Kata kepada tidak perlu dicantumkan karena sudah jelas bahwa alamat yang ditulis adalah alamat yang dituju. Kata sapaan ibu atau bapak dapat digunakan jika diikuti nama orang dan huruf awal sapaan itu ditulis dengan huruf kapital. Jika jabatan seseorang dicantumkan, maka kata sapaan tidak perlu digunakan agar tidak ada kerancauan penulisan. Kata jalan tidak boleh disingkat JLN. Di akhir baris alamat tujuan tidak dibubuhkan tanda titik. Salam pembuka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan salam pembuka. Bentuk yang lazim digunakan sebagai salam pembuka adalah dengan hormat. Huruf awal kata dengan ditulis dengan huruf kapital. Penulisan dengan hormat diikuti tanda koma. Salam pembuka ditulis di margin kiri. Penulisan salam pembuka tidak menjorok ke dalam sebagaimana menulis alinea baru. Setelah menulis salam pembuka, maka pelamar harus mengetahui bahwa surat lamaran yang ditulis
berdasarkan sumber informasi yang diperoleh baik dari media massa, informasi dari seseorang, pengumuman, permintaan suatu instansi, atau inisiatif sendiri. Berikut beberapa contoh dari penulisan pada bagian alinea pembuka untuk masing-masing sumber informasi. Apabila informasi berasal atau diperoleh dari iklan, maka alinea pembukanya sebagai berikut. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian bla 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 bla, tanggal bla bla bla, yang isinya menyatakan bahwa bla 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 bla, atau dalam harian bla 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 bla, tanggal bla 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 bla, saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT bla 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 membutuhkan bla 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 bla. Berkenaan dengan hal tersebut, maka bla 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 bla. Apabila informasi diperoleh dari seseorang, maka alinea pembukanya adalah sebagai berikut. Menurut informasi dari Bapak perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan sehubungan dengan hal itu, dan seterusnya. Apabila informasi diperoleh dari pengumuman resmi suatu instansi yang membutuhkan tenaga kerja, maka alinea pembukanya adalah sebagai berikut. Berdasarkan pengumuman nomor bla 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 bla, tanggal bla bla bla, tentang penerimaan karyawan PT bla 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 bla, maka yang bertanda tangan di bawah ini bla 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 bla, dan seterusnya. Yang keempat, apabila permohonan instansi pada suatu sekolah, maka alinea pembukanya adalah sebagai berikut. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja, dan seterusnya. Yang kelima, apabila Anda berinisiatif sendiri menulis lamaran pekerjaan, maka alinea pembukanya adalah sebagai berikut. Yang bertanda tangan di bawah ini bla 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 bla. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada bla 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 bla. Selanjutnya adalah isi surat. Isi surat adalah merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan wadah segala sesuatu yang ingin disampaikan. Isi surat terdiri dari 1. Bagian pembuka. Dikemukakan permasalahan yang merupakan pengantar atau pendahuluan terhadap permasalahan pokok, dan harus menyatakan dengan jelas bahwa pelamar sedang melamar suatu pekerjaan sehingga perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. Harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat penerima surat untuk membacanya. Yang kedua adalah bagian inti. Pada bagian ini harus disusun dengan cermat agar isinya mudah dimengerti oleh penerima surat. Pada bagian inilah hal-hal yang dilampirkan disebutkan. Diisi dengan penjelasan singkat dan padat tentang kualifikasi yang disampaikan di paragraf pembuka. Antara lain berisi tentang apa yang dialami atau apa-apa saja yang dimiliki oleh pelamar. Misalnya, latar belakang pendidikan, kursus-kursus atau pelatihan yang pernah diikuti, atau pengalaman bekerja, kompetensi,
kualitas pribadi seperti sikap, minat, dan aktivitas. Kemudian jangan lupa skill yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh permintaan. Kemudian bagian penutup. Bagian penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih. Kalimat yang digunakan hendaknya sederhana dan biasanya terdiri atas 1 atau 2 kalimat. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menulis surat lamaran pekerjaan: penggunaan kalimat yang efektif, singkat, sederhana, dan sopan. Cantumkan identitas seperti nama, nomor HP atau handphone, pendidikan tertinggi, program studi, dan lain-lain. Kemudian cantumkan posisi yang dilamar, sesuaikan dengan skill atau keterampilan dan latar belakang pendidikan Anda. Cantumkan kompetensi yang dimiliki secara singkat, seperti profil Anda. Lampirkan hal-hal yang mendukung, seperti daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah tertinggi, aktivitas-aktivitas penunjang. Kemudian cantumkan harapan-harapan di akhir kalimat surat lamaran Anda. Perlu juga diperhatikan bahwa etika penulisan surat lamaran pekerjaan harus kita perhatikan dengan baik. Pertama, kita harus menggunakan bahasa yang bersifat formal, informatif, dan menggunakan ejaan yang benar. Gunakan kertas yang berstandar, bukan kertas yang berwarna-warni. Jika diketik, maka gunakanlah font standar. Jika ditulis, maka tulislah dengan rapi dan mudah dibaca. Hindari penggunaan bahasa yang bersifat menggurui atau menampilkan kata-kata Anda dengan sombong, sok pintar, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu dihindari: melamar pekerjaan di luar kualifikasi Anda atau kemampuan Anda. Mengirim surat lamaran pekerjaan hasil fotokopi. Menerima jenis pekerjaan apa saja. Penggunaan kata-kata yang berlebihan. Meminta belas kasihan pada perusahaan yang dilamar. Untuk mengingatkan kembali, maka perhatikan bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, jangan lupa tempat dan tanggal surat. Yang kedua adalah lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat yang dituju. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima adalah kalimat pembuka. Yang keenam adalah isi. Yang ketujuh, kalimat penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Yang kesembilan, tanda tangan. Dan 10, nama terang. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa